Halo teman-teman yang luar biasa, selamat datang di tutorial yang bertajuk Praktikum Mencari Referensi dan Parafrase. Dalam video ini, kita akan bersama-sama mempelajari langkah-langkah efektif untuk menemukan referensi yang kredibel dan valid, sekaligus memahami cara melakukan parafrase dengan tepat dan sesuai kaidah akademik. Tutorial ini dirancang khusus untuk membantu kalian yang sedang mengerjakan tugas akademik, menyusun skripsi, atau menggarap proyek penulisan lainnya yang membutuhkan ketelitian dalam mengolah sumber informasi. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan seksama hingga akhir. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajarannya. Pentingnya referensi. Sebelum menulis, penting untuk memiliki sumber referensi yang valid. Referensi dalam penulisan membantu memastikan bahwa ide atau argumen yang kita sampaikan punya dasar yang kuat dan bisa dipercaya. Ketika kita mencantumkan referensi, itu artinya kita mengakui bahwa ada sumber lain yang menjadi landasan tulisan kita. Ini juga menunjukkan penghormatan kita terhadap karya orang lain dan membuat tulisan kita terlihat lebih kredibel. Selain membuat tulisan lebih terpercaya, referensi juga mempermudah pembaca. Mereka bisa memahami dari mana informasi itu berasal, dan jika ingin mempelajari lebih lanjut, mereka tahu harus mencari kemana. Referensi seperti peta yang menunjukkan jalan bagi pembaca untuk menggali lebih dalam. Yang tak kalah penting, mencantumkan referensi adalah cara untuk menghindari plagiarisme, yaitu mencuri ide atau karya orang lain tanpa memberikan kredit. Ini bukan hanya soal etika, tetapi juga menunjukkan bahwa kita adalah penulis yang jujur dan bertanggung jawab. Referensi juga membuat tulisan kita lebih kuat, karena menunjukkan bahwa ide-ide kita didukung oleh riset atau data yang relevan. Dengan begitu, pembaca akan lebih percaya dan menghargai apa yang kita tulis. Jadi, menggunakan referensi bukan hanya aturan formal, tetapi juga bagian penting dari menulis yang baik dan berkualitas. Hai guys, ini dia langkah-langkah mencari referensi. Yang pertama, menggunakan Google Scholar. Dengan membuka akses Google Scholar, ketikkan kata kunci misalnya manajemen karir, pilih artikel dengan citation count tinggi. Artikel yang sering disitasi biasanya lebih kredibel dan berpengaruh. Lalu periksa artikel yang relevan dan pastikan diterbitkan oleh jurnal atau lembaga terkemuka. Yang kedua, menggunakan jurnal online dengan DOIG atau perpustakaan digital. Dengan cara akses DOIG atau perpustakaan digital lainnya, cari artikel dengan mengetikkan kata kunci di kolom pencarian. Pilih artikel dari jurnal terdaftar yang relevan dengan topik, pastikan sumbernya kredibel dan diterbitkan oleh lembaga yang diakui. Dan yang ketiga, dengan menggunakan buku. Dengan cara mencari buku di perpustakaan atau di toko buku online seperti Google Books atau Amazon, masukkan kata kunci yang terkait untuk menemukan buku yang relevan. Dan pastikan juga buku diterbitkan oleh penerbit yang terkemuka atau penulis yang berkompeten. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang parafrase. Tentu, parafrase adalah salinan dalam bentuk kalimat atau paragraf yang berisi tentang pendapat seseorang yang bersumber dari seorang pengarang atau orang yang terkenal karena keahliannya. Menurut Bapak Wijono pada tahun 2012. Dengan kata lain, yaitu ubah kalimat otentik tanpa mengubah maknanya. Menurut KBBI adalah bertujuan dengan menjelaskan makna yang tersembunyi, yaitu contoh parafrase ada dua, yaitu pada kalimat dan pada paragraf. Pada bab pendahuluan, kata kuncinya adalah kepulauan. Contoh pada kalimat yaitu kalimat aslinya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah sekitar 16.056 pulau. Kalimat parafrase, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 16.056 pulau. Ini contoh pada paragrafnya, bisa dibaca sendiri ya. Berikutnya adalah hasil dari parafrasa. Itu antara lain, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 16.056 pulau. Nugrisari 2019. Yang kedua, negara kepulauan Indonesia mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan tradisional. Muklis-Hari 2019. Yang ketiga, kepulauan di Indonesia terbagi menjadi pulau-pulau kecil yang menyebabkan mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan tradisional. Muklis-Hari 2019. Nah, berikut adalah langkah-langkah melakukan parafrase menggunakan ChatGPT serta memastikan plagiasi untuk keaslian teks yang udah kalian buat. Buka ChatGPT, akses ChatGPT melalui aplikasi atau situs web untuk memulai percakapan.
Masukkan teks yang akan diparafrase, salin atau ketikan langsung yang ingin kalian ubah menjadi versi yang berbeda. Pastikan teks tersebut jelas agar hasil parafrasenya lebih akurat. Untuk memparafrasekan teks, kalian bisa gunakan kalimat yang lebih sederhana atau gaya bahasa yang lebih sesuai. Misalkan, bisakah Anda membuat versi berbeda dari teks ini? Atau tolong parafrasekan kalimat ini agar lebih singkat dan mudah dipahami. Setelah itu, ChatGPT akan memberikan hasil parafrase dan kalian bisa mengevaluasi hasil parafrasenya. Setelah itu, kamu bisa melakukan pengecekan plagiasi. Nah, ada beberapa platform yang bisa kamu gunakan seperti Turnitin, Quotex, Grammarly, Plugscan, dan masih banyak lain. Setelah memastikan teks tidak terdeteksi plagiasi, kamu bisa menggunakan teks tersebut untuk tugas, presentasi, atau pekerjaan lain sesuai kebutuhan. Dengan langkah-langkah ini, kamu nggak hanya bisa melakukan parafrase dengan ChatGPT aja, tetapi juga memastikan bahwa teks yang kamu gunakan bebas dari plagiasi dan sepenuhnya orisinil. Nah, itu dia langkah-langkah praktis untuk mencari referensi yang solid dan melakukan parafrase dengan cara yang benar. Dengan menerapkan teknik-teknik gini, kamu bisa menghasilkan tulisan yang nggak cuma kredibel, tapi juga bebas plagiarisme. Jadi, tulisanmu bakal semakin kuat dan pastinya bikin pembaca makin yakin sama argumen yang kamu sampaikan. Jangan lupa untuk langsung coba dan praktekkan semua yang sudah kita bahas tadi. Semakin sering kamu latihan, semakin lancar deh menulis dengan referensi tepat dan cara parafrase yang akurat. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, yuk kasih like, share ke teman-teman, dan subscribe supaya nggak ketinggalan tutorial seru lainnya. Kami bakal terus hadir dengan tips dan trik yang pastinya membantu kamu dalam perjalanan menulis. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Dan semoga setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat pada tulisan yang luar biasa.